Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Mari kita renungkan ini sebentar, oke? Apakah kita tahu bahwa apa yang akan terjadi pada diri kita di bulan depan? Apakah kita tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di minggu depan? Atau mungkin itu terlalu lama. Apa yang akan terjadi pada diri kita besok? Teman-teman tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan? Kalau Anda menjawabnya tidak, kenapa kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri kita di masa yang akan datang? Jelas ya, karena kita bukan Tuhan. Kita manusia biasa yang tidak mengetahui apapun yang akan terjadi pada diri kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mencoba mempersiapkan segala kemungkinan yang ada. Saya bukan sedang memberikan motivasi kepada teman-teman. Saya juga tidak sedang memberikan cerita-cerita kebijaksanaan tentang kehidupan. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah karena ketidaktahuan kita, maka apa yang kita lakukan di dalam hidup ini adalah mempersiapkan segala sesuatu semaksimal mungkin. Kalau akan terjadi seperti ini, kalau akan terjadi seperti ini. Karena hidup itu mengandung ketidakpastian. Setuju nggak? Maka dari itu kita mempersiapkan yang namanya dana darurat. Kalau kita membutuhkannya suatu waktu, tiba-tiba membutuhkan sebuah dana besar. Kita mempersiapkan tabungan masa depan. Kita menjaga kalau menjelang umur kita tidak bisa bekerja lagi, ada uang yang bisa kita pakai untuk melanjutkan hidup sehingga tidak menjadi beban pada anak-anak kita. Kita juga mempersiapkan dana pendidikan anak karena kita tahu bahwa si anak ini pasti akan menempuh jalur pendidikan sesuai dengan apa yang kita siapkan. Apa yang kita lakukan, kita jaga-jaga. Jangan sampai pada saatnya dibutuhkan, dana tidak tersedia. Betul ya? Semua itu kita siapkan. Apa sih sebenarnya yang sedang kita lakukan ini? Kita melakukan yang namanya antisipasi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seandainya kita tahu bahwa pada saat anak sedang mau masuk ke SMP, kita saat itu sedang mendapatkan proyek besar, pasti kita tidak perlu harus menyiapkan dana pendidikan. Kalau kita bisa tahu bahwa di umur sekian kita akan kena ini, ada sebuah musibah yang datang, dan pada saat itu dana kita besar, tabungan kita gede, pasti kita tidak perlu mempersiapkan yang namanya dana darurat. Tetapi justru karena kita tidak tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi secara pasti di masa yang akan datang dalam hidup kita, maka dari itu kita melakukan yang namanya antisipasi. Antisipasi jika saat usia tua kita tidak mampu lagi bekerja, minimal masih ada uang untuk sisa hidup kita. Tetapi apakah pasti cukup dana tersebut? Ya kita tidak tahu umur kita akan seberapa panjang. Sekali lagi kita tidak tahu. Yang kita bisa lakukan adalah mengantisipasi. Melakukan antisipasi dengan persiapan-persiapan yang ada. Nah, sekarang apa hubungannya ini dengan trading? Karena channel ini bukan tentang kehidupan. Channel ini adalah tentang trading. Trading dan kehidupan kita sehari-hari itu tidak berbeda. Teman-teman ya, sekali lagi saya mau katakan jangan memisahkan apa yang teman-teman lakukan di kehidupan sehari-hari dengan trading. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa itu mengandung ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita 1 jam yang akan datang. Besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Minggu depan kita juga tidak tahu. Kecuali teman-teman sedang isolasi mandiri untuk 2 minggu ke depan. Kita tahu bahwa kita akan stay di dalam rumah, dalam sebuah ruangan karena diisolasi. Tapi dalam kehidupan normal kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Demikian juga di dalam trading, tidak berbeda. Trading itu mengandung ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita lakukan di dalam trading adalah melakukan persiapan, melakukan antisipasi. Apa yang kita analisa, apa yang kita rencanakan,
itu merupakan sebuah antisipasi dengan melihat data-data masa lalu. Dalam kehidupan, kalau teman-teman males, kita bisa ngeliat lah ya, orang yang malas bekerja, orang yang mungkin ogah-ogahan dalam bekerja, orang yang tidak bersemangat di dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Kita pasti tahu apa yang akan terjadi pada orang ini ke depannya. Tetapi apakah benar dia pasti akan terjadi seperti itu? Apakah seorang pemalas tidak mungkin menjadi kaya? Kita tidak tahu. Karena masa lalu belum tentu akan mencerminkan masa depannya. Demikian juga dalam trading. Yang kita pakai adalah data masa lalu yang belum tentu akan sama kejadiannya pada masa kini atau masa yang akan datang. Itu sebabnya melahirkan yang namanya ketidakpastian. Di sini mungkin ya asal mulanya trading itu disebut sebagai judi. Karena tidak pasti. Tetapi saya mau katakan kepada teman-teman sekarang ya, betul trading itu mengandung ketidakpastian. Oleh sebab itu ya, kita melakukan antisipasi dengan yang namanya manajemen risiko. Jadi beberapa video sebelumnya, apa yang saya ocehkan di video-video sebelumnya sesungguhnya adalah tentang ketidakpastian ini. Tentang bagaimana kita mengantisipasi ketidakpastian ini. Bagaimana kalau analisa kita, rencana yang kita lakukan dengan data masa lalu itu tidak kejadian di masa yang akan datang. Itu sebabnya dalam salah satu postingan saya di Instagram, bagian terpenting dalam sebuah rencana adalah merencanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Itu yang kadang-kadang membuat orang menjadi bingung kan, terpana. Waduh, ini yang saya lakukan, ini yang saya rencanakan, kok tidak terjadi sesuai dengan apa yang saya mau. Kalau teman-teman bingung, artinya apa? Teman-teman tidak melakukan yang namanya antisipasi. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan rencana? Harus ada sebuah plan yang kita bisa lakukan jika rencana yang sudah kita planning ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini yang kita sebut sebagai bagian terpenting dalam perencanaan. Kalau dalam trading, kita sebutnya sebagai stop loss. Kita berhenti rugi. Tahu di mana titik batasan kita dalam menanggung kerugian. Apa bedanya dengan cut loss? Cut loss adalah sesuatu yang terpaksa kita lakukan. Dan itu pasti sifatnya adalah big loss. Sedangkan stop loss adalah sebuah titik atau sebuah batasan yang kita rencanakan. Perhatikan perbedaannya. Di video yang lalu saya katakan bertahanlah lebih lama. Bukan bertahan dalam kerugian. Tetapi teman-teman sudah melakukan semua langkah-langkah di dalam memulai trading ini secara tepat. Kemudian mencoba untuk testing si trading system ini. Dan lakukan adjustment sampai kita mendapatkan sebuah sistem, sebuah metode yang menurut kita itu srek. Dan kita mau menjalankan metode ini. Dalam metode ini ada yang namanya manajemen risiko. Sehingga pada saat mencapai batasan kita sudah rencanakan untuk rugi, kita keluar. Jadi tidak ada namanya cut loss kembali di dalam rumus di dalam kegiatan trading teman-teman. Yang ada adalah stop loss. Benar, teman-teman akan ketemu banyak sekali stop loss. Dan saya mau ingatkan kepada teman-teman ya, kalau Anda tidak tega kehilangan uang kecil, lebih baik jangan melakukan trading. Jangan membuka posisi. Karena itu adalah bagian dari strategi kita dalam trading. Kehilangan uang kecil itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi dan mungkin akan lebih sering teman-teman alami dibandingkan dengan taking profit. Apa yang kita lakukan di sini? Kita melakukan antisipasi. Ya, makanya dibutuhkan yang namanya manajemen risiko. Dibutuhkan namanya money management. Tahu di mana batas kemampuan kita di dalam menanggung risiko. Kayak itu sebabnya kenapa kita selalu katakan perhitungkan lebih dahulu resiko, bukan silau dengan memandang profitnya. Risk first, profit second. Resiko adalah kepastian.
Kepastian di dalam trading adalah kerugian. Sedangkan rewardnya itu mengandung ketidakpastian. Ya, kita akan bicara mengenai alasan mengapa resiko itu pasti, sedangkan profit belum tentu kita akan dapatkan di video berikutnya ya. Nanti saya akan tunjukkan langsung lewat chat. Oke? Nah, teman-teman, jika teman-teman melihat video ini bermanfaat, silakan di-share. Ya, jangan lupa like juga. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.